Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Eli Kusuma, pada pembelajaran Matematika kelas 7. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang sifat-sifat segi empat. Segi empat apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama ada persegi, kemudian ada persegi panjang, dan yang terakhir yaitu ada jajar genjang. Yuk simak terus video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentar yang baik ya. Sebelum kita masuk ke sifat-sifat segi empat, apa sih segi empat itu? Jadi, segi empat adalah bangun datar yang memiliki 4 rusuk dan 4 sudut. Segi empat sendiri terdiri dari bangun yang pertama ada persegi. Kemudian ini adalah persegi panjang. Nah, yang ini yaitu belah ketupat. Kemudian gambar yang keempat yaitu layang-layang. Nah, di sini ada trapesium. Kemudian ini disebut trapesium siku-siku karena di sini ada dua sudut siku-sikunya. Lalu di sini ada trapesium sama kaki dan yang terakhir di sini ada bangun jajar genjang. Nah, yang akan kita pelajari yaitu tentang sifat-sifat persegi, persegi panjang, dan jajar genjang. Yang pertama yaitu tentang sifat-sifat persegi. Nah, persegi sendiri adalah segi empat yang keempat rusuknya sama panjang dan keempat sudutnya siku-siku. Kalian bisa lihat di sini ada persegi A, B, C, D. Nah, di sini keempat sudutnya siku-siku dan 4 sisinya sama panjang. Untuk lebih jelasnya, sifat-sifat persegi yang pertama mempunyai 4 sisi yang sama panjang. AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA. Yang kedua mempunyai 4 titik sudut, yaitu titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, dan titik sudut D. Yang ketiga mempunyai 4 sudut siku-siku, yaitu di sudut A, kemudian di sudut B, di sudut C, dan sudut D. Yang keempat mempunyai 2 diagonal yang sama panjang, yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Jadi dua diagonal ini membagi 2 sama panjang dan sama besar, sehingga di dalamnya di sini membentuk sudut siku-siku. Nah, ini adalah sudut siku-siku. Yang kelima yaitu mempunyai 4 simetri lipat. Yang keenam mempunyai 4 simetri putar. Yang ketujuh dapat menempati bingkainya dengan 8 cara. Untuk lebih jelasnya, yuk kita ke contoh soal. Gambar di samping adalah gambar persegi ABCD, 3 ruas garis yang sama panjang dengan AD. AD di sini adalah sisi persegi, maka 3 ruas garis yang sama panjang yaitu AB sama panjang juga dengan BC sama panjang juga dengan CD. Nah, yang kedua, sebutkan 3 ruas garis yang sama panjang dengan AO. AO ini adalah setengah dari diagonalnya AC. Sehingga AO di sini sama panjang dengan JO, sama panjang dengan DO, sama panjang dengan BO. Kita tuliskan di sini AO sama panjang dengan OC, sama panjang dengan OB, sama panjang dengan OD. Yang C, sebutkan banyaknya sudut-sudut siku-siku pada persegi ABCD. Banyaknya sudut siku-siku yang pertama di sudut A. Ini 1, 2, 3, 4. Ternyata ada lagi nih yang di bagian diagonalnya. Sehingga di sini 5, 6, 7, 8. Sehingga banyaknya sudut siku-siku pada persegi ABCD ada 8. Yang C saya tulis di sini, 8. Yang D, jika panjang AB adalah 6 cm, berapa panjang diagonalnya? Kalian tentu tahu untuk mencari diagonal sisi pada persegi itu menggunakan rumus Pythagoras. Kalau di sini 6, di sini 6, di sini 6, di sini 6, maka panjang diagonalnya kita tinggal tambahkan akar 2. Sehingga untuk yang D
panjang diagonal AC sama dengan diagonal BD, yaitu 6 akar 2. Kita ke contoh soal yang kedua. Gambar di samping adalah persegi ABCD. Yang A, tentukan nilai X, B, panjang sisi persegi, dan C, panjang AE dan CE. Kita tahu nih bahwa sisi persegi AB sama dengan AD itu sama. Sehingga kita bisa tuliskan di sini AB sama dengan AD. Panjangnya kita substitusi ke sini. 4X dikurangi 2 sama dengan 3X ditambah 1. Sehingga 4X dikurangi 3X sama dengan 1 ditambah 2. Negatif 2 pindah ke sini jadi positif. 4 dikurangi 3 hasilnya 1, sehingga kita cukup tulis X. 1 ditambah 2, 3. Sehingga nilai X ketemu, yaitu 2. Yang B, panjang sisi persegi. Kita pilih salah satu, saya pilih AB. AB di sini yaitu 4X dikurangi 2 cm. Kita substitusikan 4 kali nilai X-nya adalah 2, kemudian dikurangi 2. Sehingga 8 dikurangi 2 hasilnya adalah 6 cm. Yang C, panjang AE dan CE. Kita tahu bahwa AC di situ adalah panjang diagonal. Sehingga AC kita tahu tadi bahwa kalau panjangnya di sini 6, maka kita tinggal tambahkan akar 2. Kalau setengahnya yaitu AE, maka setengah dari 6 akar 2 hasilnya adalah 3 akar 2 cm. Begitu ya. Yang kedua, sifat-sifat persegi panjang. Persegi panjang adalah segi 4 yang keempat sudutnya siku-siku dan sisi yang berhadapan sama panjang. Kalian lihat nih persegi panjang ABCD. Sisi-sisi yang berhadapan yaitu sisi AB dan CD. Kemudian berhadapan lagi AD dan BC. Nah, sisi-sisi yang berhadapan ini sama panjang. Untuk lebih jelasnya, sifat-sifat persegi panjang. Yang pertama, pasangan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Yang kedua, mempunyai 4 sudut, mempunyai 4 sudut siku-siku, mempunyai 2 diagonal yang sama panjang, mempunyai 2 simetri lipat, mempunyai 2 simetri putar. Yang ketujuh, dapat menempati bingkainya dengan 4 cara. Kalian lihat di sini, diagonalnya AC dan BD itu membagi 2 sama panjang. Namun, tidak sama besar ya sudutnya. Kita ke contoh soal. Gambar di samping adalah gambar persegi panjang ABCD. Jika panjang AB 8 cm dan BC 6 cm, berapa panjang AD dan CD? Panjang AD tentu kalian tahu dia sejajar dengan BC, sehingga panjangnya sama. Di sini 6. Kemudian panjang CD sejajar dengan AB yaitu 8. Sehingga kita tulis di sini panjang AD sama dengan 6 cm. Kemudian panjang CD yaitu 8 cm. Yang B, jika sudut DOA 55 derajat, tentukan besar sudut DOC. DOA di sini 55 derajat. Tentukan besar sudut DOC, di sini yang ditanyakan. Kalian masih ingat materi yang kemarin bahwa sudut DOA dan sudut DOC ini adalah sudut yang saling berpelurus. Sehingga jumlah sudutnya berapa? 180 derajat. Kita tuliskan sudut DOA ditambah sudut DOC sama dengan 180 derajat. 55 ditambah sudut DOC sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut DOC yaitu 180 dikurangi 55. Sudut DOC kita dapatkan 125 derajat. Kita ke nomor yang C.
berapa panjang diagonal BD dan AC? Nah, kita tuliskan di sini panjang diagonal BD. Di sini kan membentuk sudut siku-siku. Saya gambarkan di sini. Di sini 8, di sini 6. Ini A, B, D. Yang ditanyakan adalah panjang BD. Kita gunakan rumus Pythagoras. Sehingga panjang BD sama dengan akar AB kuadrat ditambah AD kuadrat. Hasilnya yaitu 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 8 kuadrat berapa? 64. 6 kuadrat 36. Sehingga di sini kita peroleh akar 100. Akar 100 10 cm. Sehingga panjang diagonal BD sama dengan AC yaitu 10 cm. Kita ke contoh soal berikutnya. Suatu diagonal persegi panjang PR sama dengan QS yaitu 10 cm. Berpotongan dan saling membagi sama panjang di titik O, sehingga membentuk sudut POS 60 derajat. Hitunglah besar sudut QOR, sudut ROS, dan sudut POQ. Kemudian hitunglah panjang PQ jika PS 6 cm. Sebelum kita mengerjakan ini, alangkah lebih baiknya kita gambar terlebih dahulu bentuk persegi panjangnya. Di sini sudah saya siapkan bentuk persegi panjangnya dengan diagonal PR dan QS di sini adalah 10 cm ya. Nah, di sini di titik O. Kemudian di sini diketahui sudut POS 60 derajat. Di sini 60 derajat. Yang pertanyaan yang pertama, hitunglah besar sudut QOR. Sudut QOR letaknya di sini nih. Kalian tahu sudut POS dan sudut QOR saling bertolak belakang. Nah, karena saling bertolak belakang, maka besar sudutnya sama besar. Sehingga sudut POS sama dengan sudut QOR. Besarnya adalah 60 derajat. Di sini 60 derajat juga. Kemudian sudut ROS. Sudut ROS di sini. Kita ingat sudut ROS dan sudut POS saling berpelurus. Sehingga kalau berpelurus jumlahnya adalah 180 derajat. Kita cari nih sudut ROS. Sudut POS ditambah sudut ROS sama dengan 180 derajat. Kita kasih tanda. Sudut POS 60. Nah, sudut ROS-nya kita cari sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut ROS sama dengan 180 dikurangi 60. Sehingga sudut ROS sama dengan 120 derajat. Kita ketemu nih di sini 120 derajat. Kemudian sudut POQ. Sudut POQ di sini dia bertolak belakang. Nah, kalau bertolak belakang, maka besar sudutnya sama dengan sudut ROS. Sehingga sudut POQ sama dengan 120 derajat. Udah ketemu ya? Ini sudut QOR, sudut ROS, dan sudut POQ. Kita lanjut ke yang B. Hitunglah panjang PQ jika PS 6 cm. PS 6. Di sini diketahui diagonal adalah 10 cm, sehingga kita cari PQ. Nah, kita cari PQ dengan Pythagoras. Saya tuliskan di sini, PQ sama dengan akar QS kuadrat dikurangi PS kuadrat. QS adalah 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat, sehingga 100 dikurangi 36. PQ sama dengan akar 64, sehingga hasilnya adalah 8 cm. Kita masuk ke sifat-sifat jejer genjang. Jejer genjang adalah segi 4 yang setiap pasang sisinya yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Untuk sifat-sifat detailnya, sifat-sifat jejer genjang yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang.
AB berhadapan dengan CD atau sejajar sehingga panjangnya sama, AD dan BC, AB dan CD. Yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Sudut A sama dengan sudut C. Kemudian sudut B sama dengan sudut D. Sifat yang ketiga, dua sudut yang berdekatan saling berpelurus. Sudut A dan sudut B berdekatan, sehingga kalau dijumlahkan sama dengan 180 derajat. Begitu juga dengan sudut B dan sudut C, kemudian sudut A dan sudut D, dan yang terakhir yaitu sudut C dan sudut D. Sifat yang keempat, diagonal-diagonalnya membagi dua bagian sama besar dan sama panjang. Diagonalnya adalah AC dan BD, sehingga mengakibatkan panjang diagonalnya AC setengahnya ini sama ya. Panjang AO sama dengan OC, BO sama dengan OD. Kemudian akibatnya yang lain, luas segitiga ABC, yang di sini sama dengan luas segitiga ADC. Nah, yang terakhir, luas segitiga ABD yang di sebelah sini sama luasnya dengan segitiga BCD. Kita ke contoh soal. Perhatikan gambar jajar genjang ABCD di samping. A. Sebutkan sisi-sisi yang sejajar. B. Sebutkan pasangan sudut yang sama besar. Dan C. Jika sudut BCD 62 derajat, berapa besar sudut ADC? Kita cari yang pertama, sebutkan sisi-sisi yang sejajar. Kita tahu di sini sisi yang sejajar adalah sisi AB. Sejajar dengan CD. Kemudian sisi AD ini sejajar dengan BC. Yang B, sebutkan pasangan sudut yang sama besar. Sudut yang sama besar adalah sudut yang saling berhadapan. Sehingga sudut A sama dengan sudut C. Kemudian sudut B sama dengan sudut D. Yang C, jika sudut BCD 62 derajat, BCD maka di sini 62 derajat. Berapa besar sudut ADC? ADC di sini. Kita ingat tadi bahwa sudut yang berdekatan jumlahnya 180 derajat. Sehingga sudut BCD ditambah dengan sudut ADC hasilnya 180 derajat. Kita cari nih sudut ADC dengan diketahui sudut BCD 62 derajat. Sehingga kita peroleh sudut ADC sama dengan 180 dikurangi 62 derajat. Sudut ADC sama dengan 118 derajat. Kita ke contoh soal yang terakhir. Diketahui jajar genjang KLMN mempunyai sudut K 2Y dikurangi 15 dan sudut M 57 dikurangi Y derajat. Tentukan yang pertama nilai Y. Yang kedua, besar sudut masing-masing. Sebelumnya kita gambar dulu jajar genjang KLMN. Kita kasih bantuan gini. Dengan sudut K 2Y dikurangi 15 dan sudut M 57 dikurangi Y derajat. Kita mau cari nilai Y. Kita ingat bahwa sudut yang berhadapan besarnya sama. Sehingga sudut K besarnya sama dengan sudut M. Kita substitusi 2Y dikurangi 15 sama dengan 57 dikurangi Y. Nah, kita taruh di sini 2Y ditambah Y sama dengan 57, negatif 15 pindah ruas jadi positif 15. Sehingga 3Y sama dengan 72. Y sama dengan 72 dibagi 3. Sehingga Y sama dengan 24 derajat. Ketemu nilai Y-nya. Kemudian kita cari besar sudut masing-masing. Besar sudutnya kita cari dulu besar sudut K, yaitu 2Y dikurangi 15. Kita substitusikan 2 kali 24 dikurangi 15. 48 dikurangi 15. Hasilnya 33 derajat.
Karena sudut K sama dengan sudut M, sehingga sudut M sama dengan 33 derajat. Nah, kita cari nih besar sudut L. Sudut L sama dengan 180 dikurangi 33 derajat. Kenapa? Karena sudut yang berdekatan jumlahnya 180. Sehingga hasilnya adalah 147 derajat. Nah, di sini kita bisa menemukan besar sudut N sama dengan sudut L, yaitu 147 derajat. Terima kasih telah menonton video saya sampai akhir. Video selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat layang-layang, belah ketupat, dan trapesium. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.